Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Bagi yang sedang diuji dengan sakit atau segala kepayahan, mudah-mudahan Allah mengangkat derajat dan menghapus segala dosa-dosanya. Embun Pagi hadir kembali di Bandung TV setiap Rabu jam 6.30 sampai jam 7.30 di bulan Ramadan hari kedua. Mudah-mudahan semuanya pada sehat walafiat lahir dan batin ya. Kali ini Embun Pagi Islam Memberi Solusi akan dimulai dengan tema fidyah sebagai jalan diijabahnya doa. Alhamdulillah telah hadir guru kita semua, Bapak Kiai Haji Muhtar Khalid. Tad, apa kabar Tad? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ini perlu minta maaf nih kepada jamaah ya. Oh iya betul Tad. Silakan Tad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bandung TV, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini ketemu lagi. Mohon maaf Rabu kemarin kita tidak siaran ya. Ada masalah teknis sedikit ya. Mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sedang diuji seperti Pak Agung sampaikan, yang sedang sakit, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, yakinilah innallaha la yu'adzibu habibah walakin qad yabtali. Allah tidak akan menyiksa kekasihnya tapi suka mengujinya. Sikapilah segala masalah itu dengan husnudon kepada Allah. Luar biasa. Karena boleh jadi ujian itu pasti akan lulus tidak lulus. Kalau dengan cobaan, sabar atau aral. Nah, tugas kita adalah bagaimana supaya sabar, kemudian kita harus lulus dengan ujian itu. Kita akan membahas tentang fidyah ya, ibadah sosial dalam Islam, di luar zakat, infak, sedekah, dan disebut dengan fidyah. Bagi siapa fidyah itu? Bagi orang yang tidak mampu bersaum. Itu fidyah. Nah, alasannya secara fisik dia tidak mungkin karena sakit. Yang kedua, yang menyusui, yang melahirkan, itu pun dianjurkan fidyah. Tapi ternyata membayar saum itu yang paling bagus ya fidyah ya qada. Yang paling bagus. Oh iya ya. Fidyah qada. Tidak mungkin kan qada fidyah. Mungkin kan qada. Karena wa ang tasumu khairul lakum. Jika kalian saum lebih baik. Nah, kapan fidyah dilaksanakan? Yang paling aman segera. Karena katanya menyegerakan bayar fidyah itu mempercepat doa kita diijabah. Jangan ditangguhkan. Nah, untuk ini bagi pemirsa Bandung TV yang sampai saat ini sedang diuji dengan sakit yang tidak memungkinkan dia itu sembuh, maka siapkanlah fidyah. Berapa banyak fidyah itu? 2 kali makan. 2 kali makan ya? 2 kali makan. Karena bulan Ramadan kan berdua kali makannya. Kalau dengan makanan, percis apa yang kita makan. Kalau kita makan, sebutlah beras Cianjur umpamanya. Ya, fidyahlah dengan beras Cianjur. Tentu kan makan tidak hanya beras ya. Ada lauknya. Ada lauk pauknya. Silahkan diperkirakan berapa jumlahnya. Kalau diuangkan silahkan seharga beras dan seharga lauk pauk. Jangan sampai makan beras Cianjur pas fidyah beras raskin ya. Mensiasati namanya. Yang jelas kalau toh 1 kali makan 50.000 umpamanya kita lebihkan 55.000, 60.000 silahkan. Karena sekarang ini yang namanya kebaikan harus lebih banyak lebih baik. Luar biasa. Jangan obol kata orang Sunda itu ya. Sama dengan zakat 20%, 5%, 4%, 2,5%. Lebih dari 2,5% boleh silahkan. Nah, boleh dimasak, jadi diundang yang miskin atau yang yatim, diundang makan bersama. Karena saat itulah kita sedang berkhidmat, sedang melayani ya. Karena sekaligus dengan memberikan fidyah berarti kita tidak punya utang saum. Makan bersama, jadi makanannya sama, lauk pauknya sama, mulainya sama, selesainya sama. Yang dalam hadis orang baik itu wal julusu ma'al fuqara. Dia duduk bersama orang-orang fakir. Nah, tidak mungkin masak karena tidak ada asisten rumah tangga, kita juga sibuk, boleh mentahnya saja. Kita berikan beras, lauk pauknya suruh masak sendiri, boleh. Nah, atau uang saja silahkan. Kapan diberikannya? Secepatnya lebih baik. Karena yang namanya menggembirakan orang tidak boleh ditangguhkan. Kalau menggembirakan orang ditangguhkan, maka boleh jadi datangnya kegembiraan dari Allah pun ditangguhkan. Nah, idza qasaral abdu bil amali ibtalahullah bil hammi. Apabila seorang menangguhkan berbuat kebaikan, maka tunggulah bencana kesedihan katanya. Jadi segerakan.
Ada kesempatan, segerakan. Ada kesempatan, segerakan. Karena menangguhkan berbuat baik sama dengan menangguhkan kebaikan yang akan datang kepada kita. Makanya terima kasih dengan fidyah, terima kasih dengan fidyah. Nah, berikutnya, kapan diberikannya? Secepatnya lebih baik. Boleh makan sudah dimasak, boleh mentahnya. Nah, kepada siapa nih fidyah ini? Karena fidyah itu tujuannya kan menyucikan diri ya. Maka berikanlah fidyah itu kepada orang yang suci. Nah, dia fakir, dia miskin, dia duafa, kelihatan minimal saum. Jadi jangan sampai fidyah diberikan pada sembarangan orang. Karena ternyata nanti kalau diberikan kepada orang yang soleh dan solihah, dia kan badannya jadi sehat, digunakan untuk ibadah, nanti ngalir kepada kita. Kalau diberikan kepada orang yang tidak ibadah, malah digunakan untuk hal yang tidak baik, tidak ngalir kebaikannya. Nah, itu pentingnya sedekahun jariyatun, mengalir pahalanya. Dia sholat dengan fidyah yang kita berikan, dia dapat 100, kita yang menyebabkan dia sehat dapat 50. Terusnya begitu. Nah, makanya dalam Al-Quran, orang fakir itu uhsiru fi sabilillah, terbelenggu di jalan Allah. Dia tidak ada waktu untuk cari nafkah, untuk dagang, untuk tani. Kenapa? Kalau dia dagang tani, siapa yang memikirkan agama? La yastati'una darban fil ar. Tidak ada waktu untuk mencari nafkah di muka bumi ini. Kalau zaman Nabi itu biasanya orang-orang yang menerima fidyah itu kelompok ashabus sufah yang sering di masjid tiap hari menghafal Al-Quran, menghafal hadis, membersihkan masjid, azan dan yang lainnya. Sampai Nabi SAW mengatakan Islam itu berkembang karena jasanya orang-orang ashabus sufah. Dan mereka hidupnya dijamin oleh orang-orang kaya. Salah satunya dari fidyah itu, begitu. Jadi jangan sembarangan, harus berikanlah pada orang-orang yang saleh dan salihah. Demikian Pak Agung ya. Oke. Pemirsa Bandung TV, sebelum kita lanjut lagi, saya pikir kita lihat dulu beberapa tayangan yang berikut ini. Silahkan. Baik pemirsa, kembali lagi di Embun Pagi Islam Memberi Solusi yang tayang setiap hari Rabu jam 6.30 sampai jam 7.30. Pemirsa di rumah bisa line interaktif ke line kami di 022 7214 7214 atau di line WA di 081 2211 6740. Baik, tadi kita kembali lagi ke pembahasan fidyah sebagai jalan dijabahnya doa. Nah, cuman banyak orang yang bertanya, fidyah ini apa? Tadi Ustadz sempat bilang lebih bagus dua-duanya tadi sebenarnya. Bisa di antara kodok dan ada ininya. Yang paling afdol itu ritual jalan, sosial jalan. Dua-duanya sebenarnya. Dua-duanya. Makanya yang paling bagus kalau kita punya utang ya kodok ya fidyah. Yang kedua yang paling bagus kodok, yang ketiga baru fidyah. Karena wa antasumu khairul lakum. Saum itu lebih baik. Nah, cuma kalau kita lihat kondisi sekarang ini kan masing-masing tiap orang punya kemampuan berbeda ya. Loba duit mah fidyah we enggak bisa. Nah, selama sehat usahakan saum gitu kan. Apalagi tadi mungkin puasa itu adalah sebuah ibadah yang paling tua ya tadi ya. Dan bahkan hampir semua nabi semua nabi dan semua agama itu ada ritual puasanya. Ritual puasanya walaupun harinya berbeda. Betul ya, dengan tata cara yang berbeda. Nabi Adam semua nabi pernah saum. Bahkan Nabi Isa kan 40 hari ya. Ada yang saum Daud yang selang sehari itu Nabi Daud itu. Dan Nabi SAW itu disyariatkannya saum itu 1 bulan penuh. Apakah 29 ataupun 30? Karena bulan dalam Islam itu hitungannya kalau nggak 29, 30 sah semuanya gitu. Artinya memang ibadah puasa ini ibadah yang paling tua dan ibadah yang sudah pasti kesohiannya itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi lah tadi lagi. Dengan berbagai alasan apapun tadi. Makanya di situ kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kan. Diwajibkan atas kalian saum sebagaimana diwajibkan kepada orang terdahulu. Nah, itu makna terdahulu itu berarti kita melanjutkan bukan tradisi ya, kewajiban sekaligus melanjutkan perjuangan orang terdahulu. Makanya kalau kita saum disyariat atau tidak melanjutkan perjuangan orang kita dahulu, kakek nenek kita dahulu. Dan selama kita saum pahalanya itu ngalir semua.
Kita saum, orang tua kita dapat pahala, kakek kita dapat pahala. Itu yang disebut dengan mayyashfa syafa'atan hasanatan yakullahu nasibum minha. Apabila kalian jadi perantara kepada kebaikan, bagian dapat setengah pahala. Sebanyak yang mengikutinya, sebanyak yang melanjutkannya, sebanyak itulah pahala untuk almarhum almarhumah. Itu luar biasa ya pahala saum itu. Nah, untuk ini latihan dari kecil itu harus ditanamkan. Karena paling latihan terus. Saya masih ingat dulu itu waktu ayah masih ada itu sampai zuhur dulu katanya. Nah, nanti sampai asar, sampai maghrib. Nanti kalau tahu saumnya tamat kasih hadiah. Dan itu luar biasa. Walaupun udah kebayang hadiah, niatnya karena hadiah nggak ada masalah. Ya. Ria saum lebih baik daripada ikhlas tidak saum ya. Nah, gitu. Kemudian tadi kalau misalkan kan orang itu dengan saum itu merasa lebih sehat yang lain-lain. Ada orang yang tujuannya ingin lebih diet dan ingin sehat, itu sebenarnya sah-sah saja atau gimana? Ya gini, hukum. Ada sebagian hikmah ya. Likulli syai'in hikmatun. Setiap sesuatu ada hikmahnya. Nah, hikmah itu apa ya? Manfaat di luar manfaat yang sebenarnya. Jadi pulpen itu untuk nulis. Tapi ada hikmah lain, kalau gatal punggung kan bisa digaruk. Oh, iya. Itu. Saum juga bukan semata-mata kewajiban, ada hikmah. Satu, sehat. Konon kabarnya saya kemarin dapat telepon dari teman-teman dari Jepang ya, yang sudah masuk Islam. Di Jepang itu ada pengobatan di mana pasiennya suruh saum. Ya Allah. Bahkan mau operasi itu kan harus saum. Betul. Beres operasi biasanya ditunggu kentut biasanya. Itu ya. Ditunggu. Berarti saum itu tasihu. Makanya dalam Islam ada sehat tanpa medis. Salah satunya saum. Bisa bermakna saum hisyah. Hisyah itu saum dari makanan yang khobais. Nah, khobais itu makanan halal tapi dampaknya jelek. Umpamanya daging itu halal. Nah, daging sapi itu halal, tapi karena kita darah tinggi dikurangi. Nah, itu namanya khobais. Makanan yang halal tapi berdampak jelek kepada fisik. Makanya dalam Islam itu halalan thayyiban. Halal dan tidak beresiko. Gitu. Kedua, ada yang disebut dengan pengobatan maknawiyah. Ya, maknawiyah itu dengan ritual. Nah, saum ini termasuk pengobatan di luar medis. Dan banyak penelitian itu. Saya ketemu seseorang yang sudah 89, sehat. 89 sehat. Saya tanya istrinya, namanya Bu Maryam ya. Bu Maryam gimana? Si bapak itu sempat 4 tahun saum Daud. Allah. Dan sejak saum Daud itulah darah tingginya nggak ada. Rupanya saum itu bukan semata-mata kewajiban, ada hikmah lain, menyehatkan. Yang ketiga diet memang. Minimal lah tidak makan siang lah, minimal gitu ya. Jadi awak jadi halus lah gitu saum itu ya. Nah, karena katanya orang itu bisa keras hatinya cuma 2. Satu, terlalu banyak tidur. Kedua, terlalu banyak makan. Makanya Rasulullah SAW memberikan tuntunan, berhentilah makan sebelum kenyang. Begitu lapar, makan. Tapi berhenti sebelum kenyang. Itu maksudnya diet. Ya, mengatur, karena Ra'suddin al-wara', puncak beragama itu adalah teratur makan, teratur tidur, teratur olahraga. Ulah kena ayah arto segala dimasukkan. Saya itu makan ke salah satu restoran ya, itu ada favorit makanan saya di situ ya. Tapi satu saat saya diundang, tolong doakan ayah saya. Kenapa? Ya, ayah saya terlalu banyak makanan yang saya suka. Sejak itu saya diatur makan itu ya. Karena kalau udah makan itu pasti pundak tuh pegel ya. Kolesterol rupanya. Diatur. Nah, itu penting. Itu namanya sehat tanpa medis. Saum. Ada juga baca Al-Quran. Mendengarkan Al-Quran itu sehat tanpa medis. Ada penelitian ternyata orang yang gelisah didengarkan Al-Quran tenang. Bahkan saya kemudian ketemu dengan seorang profesor ya. Beliau menangani COVID ya. Rupanya salah satu yang menyebabkan sembuh itu ketika dia karantina itu mendengarkan Al-Quran. Dan itu luar biasa. Wa iza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Apabila dibacakan ayat Al-Quran, tenang, simak, la'alakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Makna rahmat itu al-afiyah, sehat. Nah, itu bagian dari hikmah dari saum, diet, kemudian bisa juga untuk kesehatan. Ada yang lain, hikmah yang lain adalah saum itu termasuk ternyata bisa menjaga dari godaan setan. Makanya ketika orang yang lebih banyak makan itu, dia saum katanya, fi jami syaiton. Setan itu stres. Menunggu stres truk kali itu. Ke setengah goda deh gitu ya. Nah, gitu ya Pak Agung ya. Oke. Iya. Ini di pemirsa di rumah ada yang bertanya tadi, tapi masih ada seputaran dengan tema puasa atau dengan fidyah. Misalkan gini tadi, ini ada yang bertanya di 641,
tentang takjil tadi. Kadang-kadang antara takjil dengan iftar atau ini apakah menunggu azan atau gimana tadi? Sebenarnya zaman Nabi itu awalnya membentangkan benang putih ya. Kalau sudah nggak kelihatan putih berarti sudah waktunya berbuka. Nah makanya sekarang itu takjil itu ajalah menyegerakan. Hanya menyegerakan itu durasi waktunya ada yang adzan langsung takjil. Nah, yang kedua ada yang adzan tamat baru takjil. Yang ketiga sholat maghrib dulu baru takjil. Nah tiga-tiganya bisa dilaksanakan. Kebanyakan kita itu begitu ngong belum kan. Nah, itu dari jam 5 harus diincer kolak itunya. Banyak takjil itu menyegerakan. Nah takjil itu menyegerakan. Apakah makanannya berupa manis-manis ataupun yang lainnya, yang penting minimal wasaqiyul ma'i, 1 gelas air. Cuma hati-hati karena banyak yang adzan terlalu cepat. Karena 1 menit saja terlalu cepat itu bisa batal saum kita. Makanya ada yang mengatakan udah tunggu maghrib aja, ada. Tunggu saja adzan yang mana yang sama dengan waktu maghrib. Betul. Itu yang penting gitu. Makanya harus hati-hati, jangan sampai ngong makan laparnya 14 jam tertuang terminum aja. Adzan lebih awal. Itu lebih ekstrim lagi karena adzan asar kan sama dengan maghrib tuh. Poek dibuka, ternyata adzan asar. Kalau itu yang terjadi selama kita tidak tahu, dimaafkan. Begitu Pak ya. Oke. Ini pemirsa di rumah, saya pikir masih kita Bandung TV masih menerima line interaktif ya di 08122116740 atau di 7214214 ya. Di WA saja ya? Atau di line WA ya. Ini ada lagi nih di 286 ini pahala di bulan Ramadan nih tadi. Meskipun orang suka mengkait-kaitkan dengan ada penambahan-penambahan tertentu, itu sebenarnya secara harfiah boleh atau tidak sih tadi? Ini kita mumpung bulan Ramadan atau gimana tadi? Iya. Pahala itu macam-macam dalam Quran dan hadis itu. Ada yang pahala 1. Jadi dapat 1 pahala. Itu niat baik. Dalam hati mau tahajud, walaupun belum tahajud sudah dapat 1. Ya. Itu. Kemudian dilaksanakan tahajud 10. Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat baik dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi niat dapat 1. Dilaksanakan niat itu dapat 10. Ada pahala yang salah pun dapat pahala. Nah, itu ijtihad. Oh ya. Ijtihad. Ya. Menunjukkan otaknya berjalan ya. Ijtihad itu walaupun salah dapat pahala katanya 1. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang pahala nilainya 27. Seperti sholat berjamaah. Bahkan ada yang sampai 40 tahun kan, sholatul rajuli ma'al jamaati khairun min sholati arba'ina sanatan fi baiti munfaridan. Sholat berjamaah di masjid lebih baik dibandingkan 40 tahun sholat sendirian di rumah. Nah, ada yang pahalanya 700. Nah, 700 itu jadi yang 27 itu bila berdua berjamaahnya. Kalau bertiga lebih lagi, kalau berempat lebih lagi. Kenapa di Masjidil Haram 1 kali berjamaah 100.000? Bobotnya emang lebih ini ya? Karena lebih banyak orangnya. Makanya dengan COVID sekarang ini berjamaah berkurang itu mengurangi pahala. Makanya penting giliran gitu ya, berjamaah itu. Ada yang dilipat gandakan 700 kali lipat, yaitu infak, sedekah, wakaf, itu 700 kali lipat. Belum ditambah dengan ikhlasnya. Kalau bulan Ramadan, seluruh amal kebaikan itu yang sunnah saja pahalanya wajib. Nah, kebayang kalau yang pahalanya wajib, yang wajib bagaimana? Ya. Makanya perbanyak kebaikan, mumpung bulan Ramadan. Karena tidak ada jaminan usia kita nyampe Ramadan yang akan datang kan. Terlalu banyak orang yang meninggal dunia di bawah kita bahkan usianya. Makanya betul-betul itu. Makanya saya mau niat baik saja, lumayan lah dapat 1. Nanti dikumpulkan, saya mau niat tahajud orang. Walaupun tidak dilaksanakan datang. Tapi kan eranya, daharo itu cukup niat kan gitunya. Nah, niat kebaikan itu dapat 1. Kalau kebaikan dilaksanakan dapat 10. Tapi kalau niat berbuat dosa sebelum dilaksanakan tidak tercatat. Makanya niatul mukmin khairum min amalihi. Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Nah, ada juga yang pahalanya itu dilipat gandakan sebanyak yang dikasih nasihat. Kayak guru yang ngasih nasihat sama muridnya. Muridnya melaksanakan, sebanyak murid kalikan 10 saja, sebanyak itulah pahala untuk seorang yang ngajar. Allahu Akbar. Ceramah,
nasihat ayah, nasihat ibu, nasihat sama anaknya, anaknya nasihat kepada anaknya, bercucunya, cucunya nasihat kepada anak cucunya, buyutnya berarti. Terus orang pertama yang ngasih nasihat itu terus ngalir pahala itu. Ada multi level pahala. Jadi kalau ditanya bulan Ramadan apa pahala yang paling bagus, semua kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya. Begitu. Ya. Oke, luar biasa ini. Ini ada lagi masih agak nyambung dengan tema Ramadan itu nih. Di 314 nih. Taraweh gantian imamnya nih. Ini kira-kira boleh atau syarat syar'inya atau gimana tadi? Ada di belakang imam kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi biasanya ada imam cadangan ya. Betul. Mungkin kayak kopilot itu ya. Untuk mengontrol bacaan. Nah, makanya kalau di Mekah, walau alam ya, sekarang tuh bagaimana? Kalau dulu itu di Mekah itu sebelum tahun 50 itu giliran sholat itu. Jadi rombongan pertama mazhab Syafi'i, rombongan kedua mazhab Imam Hambali, terus sampai 4 mazhab. Musyawarah lah tahun 50 sekian, hasilnya sampai sekarang. Tapi khusus tarawih itu jam ba'da isya sampai jam 11 itu 1 orang imamnya. Jam 11 tadarus sampai jam 1 mulai qiyamul lail. Jam 1 ke sana. Imamnya beda juga. Biasanya tarawih 20, lanjutin tahajud 8 jadi 28, witir 3 jadi 31. Jadi dalam kondisi tertentu boleh imam itu bergiliran. Karena kadang-kadang kan yang namanya sehat sakit tuh di luar dugaan ya. Tiba-tiba saya sakit semuanya, batuk, udah langsung ke depan. Nah, boleh nggak ada masalah ya. Kayak di beberapa masjid, yang satu 11, yang satu 23, imamnya giliran, boleh. Yang 11 orang ini, yang 23 orang ini, boleh. Apalagi yang rakaatnya banyak kan, tarawih itu ada yang sampai 100 ya. Luar biasa ya. Ada 60, kebayang. Apa ya? Terutama bangsa Indonesia gitu tadi ya, antusiasme keberagaman tuh menjelang Ramadan tuh luar biasa. Dan itu dari zaman mau dalam keadaan COVID, mau dalam keadaan apapun, keadaan ekonomi lagi susah itu tetap itu tuh terus jalan. Jadi ada pengembira tertentu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata kan. Oke, tadi ini ada lagi di 201 nih tadi. Makna tadarus itu apakah identik dengan hataman atau dengan hafalan atau gimana? Ya, singkatnya tadarus itu bisa yang belum bisa baca Quran belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Quran wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi maknanya satu, pemberantasan mutakhafiful Quran. Makanya yang belum bisa sama sekali tadarusnya dengan mendengarkan Al-Quran, menyimak Al-Quran. Para sahabat yang saleh yang baru masuk Islam tuh sampai sengaja ngasih upah ke aku. Tolong bacakan surat ini, tolong bacakan surat ini, selesai ini untukmu sebagai tanda terima kasih. Bacakan ini, bacakan ini, bacakan ini. Bahkan di negara-negara Timur Tengah kalau ada yang baca Quran itu penuh di sakunya, di kopiahnya itu kasih uang itu. Karena betapa tinggi nilai orang yang baca Quran. Karena Nabi mengatakan tundukkan kepalamu pada orang yang banyak hafal Quran. Itu menghormati. Karena Quran itu Masya Allah, al-mamdudu minas sama ilar ard, tali yang menyudah langit ke bumi. Ya, ketika baca Quran, ujung pertama ada pada Allah, ujung kedua ada pada kita. Saat baca Quran itu nyambung dengan Allah. Nah, satu. Kedua, tadarus bisa berarti tilawah, membaca sambil paham. Tidak kelihatan hatam Quran, tapi dia mendalami umpamanya surat Al-Fatihah dengan tafsirnya segala macamnya. Dia sedang tadarus, bimakna tilawah, membaca sambil paham apa yang dia baca. Atau tadarus bisa bermakna membetulkan bacaan, qiraah. Tajwidnya bagaimana, idghamnya bagaimana, makhrajul huruf bagaimana. Dia tadarus bermakna qiraah, membaca sambil benar bacanya sesuai dengan kaidah. Karena baca Quran itu lagunya tersendiri, salah hurufnya juga salah artinya. Saya kemarin mahrojnya salah itu. Saya kemarin hadir ya waktu ya khatam 30 juz. Hatam yang 30, anak-anak itu sampai lewai-lewai itunya sampai sampai gini. Saya dulu waktu kecil belajar makhrajul huruf sampai pegal itu ini leher itu. Jadi mun can pegal itu can benar bacanya katanya. Antara alif sama ain aja. Pelafalannya ada sod, ada benar-benar luar biasa ini. Dan kalau salah huruf itu bisa jali ya. Jali itu kesalahan yang dipotong 50%. Kalau Korea itu ya. Allah Akbar. Nah, ada juga tadarus bermakna hatam Quran. Makanya kalau diartikan tadarus makna hatam Quran itu keliru. Jadi
Tadarus itu sangat luas. Yang belum bisa baca, belajar Al-Quran, tadarus. Ingin menambah hafalan, tadarus juga. Ingin memahami Al-Quran, tadarus juga. Makanya di satu masjid saya pernah lihat, Ustaz katanya, ini manfaat Fatihah. Saya bilang, kenapa? Tadarus tahun ini diarahkan kepada pemahaman. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim itu terbayang, artinya terbayang rengkolnya basmalah. Dia bisa membaca, dia bisa menulis, bisa menyampaikan, itu tilawah. Itu yang disebut dengan Al-Quran haqqa tilawati, membenar baca yang sebenarnya bacaan. Begitu. Makanya kalau identitas dengan hatam Quran itu mungkin ya bagus, cuma perlu dilengkapi dengan pemahaman. Begitu. Luar biasa nih, benar. Pemirsa Bandung TV, saya pikir kita ada iklan dulu tadi ya. Kita lihat dulu beberapa tayangan berikut ini, silakan. Baik, pemirsa Bandung TV, kembali lagi di Embun Pagi setelah memberi solusi yang tayang setiap hari Rabu jam 6.30 sampai jam 7.30. Kembali ke pembahasan tema kita, fidyah sebagai jalan pembuka doa atau sebagai dijabahnya doa. Ada beberapa pertanyaan dari netizen nih tadi. Ini kan sedang viral nih sekarang tadi ya, rokaat yang tarawih itu yang dengan cepat, yang lain-lain. Kemudian ada beberapa pertanyaan, variasi rokaat itu dalam tarawih itu gimana katanya? Ya gini, ada yang disebut dengan takhir ya, bebas memilih. Takhir. Ya. Selama ada dasar hukumnya, boleh kita variasi rokaat. Tarawih itu seluruh mazhab 23 dengan witir. Ya. Umar bin Abdul Aziz 36 witir 3, 39. Imam Abu Daud itu 60 witir 3, 63. Bahkan Imam Bukhari itu tarawihnya 100 witir 3 ya, 103 ya. Hadis Ibnu Abbas itu Aisyah 8 witir 3, jadi 11. Makanya zaman Nabi tarawih itu tidak berjamaah. Karena tarawih berfungsi untuk menghafal Al-Quran. Makanya tarawih artinya santai, tumaknina, digunakan untuk evaluasi hafalan, dan tiap orang kan hafalannya berbeda. Karena berbeda, masing-masing yang menghafalkan juz amma, menghafalkan surah Yasin, menghafalkan surat-surat yang lain tidak berjamaah karena hafalannya berbeda. Nah, zaman Sayyidina Umar bin Khattab mulai tarawih itu berjamaah 23 rakaat di Madinah. Untuk pertama kali tarawih berjamaah, kata Umar bin Khattab, ni'matil bid'ah hadhihi, inilah bid'ah yang paling nikmat. Jadi tidak semua bid'ah itu dolalah ya. Ada bid'ah yang nikmat, yaitu tarawih berjamaah. Ceramah tarawih juga nggak ada zaman Rasulnya, pengumuman kenceleng, pengumuman budak leungit gitu, sebagainya gitu. Makanya pada rokaat tarawih silahkan. Pokoknya gini, saya lagi enak fisik nih, udah kita ambil 23, silahkan. Saya mengambil 8 witir 3, 11, silahkan. Mau coba ke Cimahi ada pesantren itu yang 36 witir 3, silahkan. Jadi tugas kita adalah ilmu itu kita dalami semua, sehingga muncullah, karena sudah tahu dasarnya, toleran. Ra'sul ilmi al-mudarah, puncak ilmu itu toleransi. Makanya cari guru yang banyak. Kalau perlu kita korbankan segala sesuatu untuk mendekati guru itu. Saya waktu umroh terakhir itu sholat di masjid Imam Bukhari ya, di Madinah. Rupanya beliau itu sampai jual asetnya, beli tanah di Madinah, karena ingin semangat mencari ilmu. Ya Allah. Itu luar biasa, ratusan gurunya itu, sehingga wawasan ilmunya itu begitu luas. Nah, kadang-kadang di kita itu fanatisme kelompok ya, fanatisme ustadz, ujungnya bila berbeda langsung dibid'ahkan. Kesananya kalau sudah saling membid'ahkan, bukan kedamaian tapi konflik. Nah, tugas kita adalah cari ilmu yang banyak, karena at-turuku ilallah ka'adadi anfasil khalqi. Jalan menuju Allah sangat banyak, sebanyak napas makhluknya. Kalau kita ke Jakarta kan bisa lewat pesawat, bisa kereta, bisa rental, pakai motor, ujungnya sama ke Jakarta. Kalau sama-sama tujuan ke Jakarta, maka sebaiknya kita sekali-kali yang suka kereta pakai pesawat, kali-kali yang pesawat pakai rental. Manda'a ala asobya famata-mata maitatan jahiliyah. Siapa yang berdakwah menjelekkan kelompok lain, famata-mata maitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Ya Allah. Sebetulnya sudah malu dari mimbar ke mimbar menjelekkan orang, membid'ahkan amalan orang. Surga itu sangat luas ya, artinya nanti di surga ketemu dari NU, ketemu Muhammadiyah ya, ketemu dulu orang gini gitu ya. Gitu ya Pak. Jadi boleh pada saya silakan aja ya. Kemudian ada lagi nih tadi, apakah tarawih ini
suratnya tetap katanya tadi. Gini. Jadi, karena akimis sholat li zikri, tegakkan sholat untuk mengingatku. Maknanya adalah mengingat ayat-ayatku. ya. Nah, karena mengingat ayat-ayatku berarti tarawih berfungsi untuk menghafalkan atau mempertahankan hafalan. Kalau saya jadi imam, biasanya tadi malam di Batu Nunggal ya, saya doa-doa semuanya. Dari Al-Baqarah ayat 150 terus semuanya sampai diakhiri dengan Rabbana taqabbal minna. Karena saya ingin evaluasi hafalan doa saya. Nah, karena hafalannya berbeda-beda, maka tiap orang pasti rokaatnya berbeda-beda. Pokoknya saya dengan Pak Agung kulhu aja, silahkan. Dengan catatan sedang menghafal kulhu. Tapi namanya TSD itu apal-apalnya. Nah, gitu. Bagusnya itu, makin lama ketemu dengan Ramadan, makin banyak hafalan. Makanya kenapa di Mekah satu malam satu juz ya. Ruku sujudnya lama itu. Dan itu Masya Allah, sampai ada jamaah Ustaz ngimpi 3 kali cina ke sujud gitu. Bekat ketunuh orangnya. Sebaiknya makin sering ketemu tarawih, semakin banyak hafalan. Berarti ada hal yang bukan keliru ya, mungkin karena pemahaman yang berbeda ya. Saya memahami makin ketemu tarawih, makin banyak hafalan, harus seperti itu. Makanya jamaah harus patuh aktif. Nah, ini apa nih imam tarawih tahun ini menghafalkan ayat-ayat haji bagus, menghafalkan ayat-ayat juz amma sajalah dari Al-Qumus sampai silahkan. Nah, itu semuanya ma tayassara minal Quran. Pilihlah bacaan Quran yang mudah dan tidak membebani jamaah. Itu penting ya, penting. Jamaah juga membebani jamaah, jangan sampai kabur karena bacaan panjang-panjang. Ya. Bahkan ada ya Ustadz di internet yang sampai bilang gini katanya, salah satu kemunduran Islam, salah satu banyak orang yang mau masuk Islam itu karena terlalu banyak menjadi imam, bacaan-bacanya terlalu panjang-panjang katanya. Karena kurang melihat jamaah katanya. Jamaah. Saya tuh sempat Pak Agung ya, di Sukabumi di mana tuh imam baca surat rokaat pertama itu surat Al-Waqiah ya. Al-Waqiah. Rokaat kedua Ar-Rahman ya. Itu jamaah pulang itu. Jadi imam sendirian dan menyaksikan tadi. Menyaksikan. Saya kalau bukan ustadz pulang juga kan, era orang begitu itu pulang. Makanya dalam hadis itu ini, Nabi itu al-mudarah, diutus untuk toleran kepada manusia. Nah, bu'istu bimudarotinas. Aku diutus ke dunia untuk toleransi kepada manusia. Nah, kalau perlu kulhu, semuanya kulhu. Kenapa? Karena kita mengingat jamaah. Nah, jangan sampai egois ya. Kalau sholat sendiri, ini kabar suku hek teu naon gitu ya. Kalau jadi imam tuh harus lihat ke belakang. Oh, banyak sepuh-sepuh, batuk-batuk udah amin. Amin. Udah gitu udah hayang balik gitu. Malah jadi antipati nih. Antipati ya. Ya. Imamnya pulang sendirian ya. Pas pulang senana leungit kan. Jadi masalah ya. Mangga, luar biasa ini. Ya, kemudian tadi nih ada lagi tadi beberapa yang pertanyaan di netizen juga nih tentang tahrim tadi. Ini ini dengan sholawat tadi ya? Itu gimana? Ya mungkin bahasa di kita itu apa ya? Kearifan lokal ya. Kearifan lokal. Tiap daerah punya cara yang berbeda. Dulu zaman belum ada teknologi, tahrim itu dengan bedug. Duduk. Sampai nadanya tersendiri ya. Saya waktu ngaji ke daerah Cidahu tuh Sukabumi itu, justru ustadz itu datang tuh dijemput pepetasan. Duduk. Saya sampai kaget. Jangan ciri ustadz datang gitu kan. Ada yang tahrim dengan sholawat, tahrim dengan ayat Al-Quran, tahrim dengan pengumuman, silahkan saja, nggak ada masalah. Yang penting itu hasil musyawarah bersama. Karena kadang-kadang orang tuh suka nanti kemana ya si gitu kan. Nah, karena sering kan, walaupun di rumah ada jam, sudah waktunya Bu, Bapak sekarang insaf umpamanya. Nah, boleh dilaksanakan. Cuma caranya mesti menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Begitu. Yang misalnya jam 3 ke rewekan, untung nanti ya, orang tuh jadi malas. Ya gitu Pak Agung ya. Oke, saya pikir kita mesti jeda dulu kita jeda dulu sebentar. Pemirsa Bandung TV, kita akan lanjutkan kajian ini, mudah-mudahan sebelum kita melihat tayangan berikut ini. Silakan. Baik, pemirsa Bandung TV, kembali lagi di Embun Pagi Islam Memberi Solusi. Sayang sekali waktu kita hampir habis. Ini adalah segmen terakhir
pemirsa di rumah bisa menelpon kami di 08122116740 atau di 7214214. Tadi sebelum ada yang menelpon atau ada yang menanyakan, ini ada di netizen kembali akan mempertanyakan di 072. Ini kami pengantin baru katanya, apakah udah berbuka itu udah boleh berhubungan intim atau gimana katanya tadi baru ini. Ya, perupa baik. Agak ngemalum sebenarnya tadi kalau kita. Ada gini, wa fi ahlikum ibadah. Dalam hubungan intim itu ada ibadah. Ya. Sampai ada kata riwayat gini, kalau engkau sedang masak di dapur, suami datang ngajak hubungan intim, fal ta'tihi in kanat ala tanur. Penuhi keinginannya sekalipun engkau sedang ada di dapur. Nah, cuma bulan Ramadan itu kan bulan yang istimewa ya. Jadi bukan hanya ibadah taraweh, tadarus yang dilipat gandakan, termasuk hubungan intim. Yang penting ayat tenaga lah mudah-mudahan. Cair langsung hubungan intim ada masalah ya. Yang penting sudah masuk waktu berbuka, itu yang penting ya, nggak ada masalah. Jangan lupa doa ya, jangan lupa. Berikutnya Pak. Kemudian ini di 0003 nih. Ini batasan saum itu imsak atau azan subuh katanya. Azan subuh ya. Kalau imsak itu kan jaga-jaga kan, kehati-hatian. Nah, kehati-hatian. Kalau imsak namanya kondisi kesiangan atau ya, kan orang tuh kadang-kadang kondisi fisik luar biasa ya, kesiangan pas berbuka nih mau gitu mau adzan subuh dihitung saum, tapi jangan jadi kebiasaan. Nah begitu ya. Kemudian tadi 102 nih tadi itikaf itu 24 jam atau memang ada waktu-waktu tertentu kata-katanya. Gini, itikaf itu sesuai dengan waktu yang ada, makanya yang disebut dengan al-asriyah, memanage waktu dengan baik. I'tikaf tidak boleh mengganggu pekerjaan pokok. I'tikaf tidak boleh mengganggu sebagai suami, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai bapak. Pokoknya i'tikaf itu minimal 50 ayat baca Quran. Berarti setengah jam sampai 1 jam. Ada Nabi kenapa ada i'tikaf semalaman, seharian, sampai sengaja bawa makanan ke masjid? Karena zaman Nabi Ramadan itu libur besar. 11 jam itu, 11 bulan sudah cukup nyari nafkah dunia. 1 bulan khusus untuk akhirat istilahnya. Luar biasa. Nah, begitu. Kalau sekarang kan Ramadan tidak libur ya. Publik kebutuhan. Jadi sesuai dengan waktu yang ada saja. Gak ada masalah ya. Kemudian ini di 188 berbuka dengan langsung dengan yang makanan berat katanya tadi atau dengan ya, gini, ada yang sunnah katehaknya. Kali kiben gitu ya. Sebaiknya air yang manis-manis dulu. Kalau atau makanan besar ya bisa bala-bala, bisa gehu. Itu mungkin tradisional kita. Cuma yang aman adalah yang ringan dulu, minum dulu, sholat maghrib dulu baru makan. Itu pun tidak boleh berlebihan. Karena apapun alasannya, bulan Ramadan atau bulan Ramadan kalau berlebihan itu termasuk katanya ajaran setan gitu ya. Makanya jangan berlebihan, biasa saja lah. Karena ada lapar mata kan. Ningali keret gelang sih gak mih atau buat lapar begitunya. Tapi setelah makan dengan satu mangkok kolak saja udah kenyang kita sebetulnya. Ringankan saja badan kita supaya kita tidak berlebihan. Begitu ya. Kemudian ini ada lagi di 028. Nah, tadi kalau anak yang belum dewasa tadi saumnya pahalanya baca apa katanya kan? Seluruh anak yang belum dewasa, dia sholat sempurna sholatnya, ayahnya dapat pahala. Dia saum belum dewasa, ayahnya dapat pahala. Pahalanya 2 ya, melatih saum, juga pahala dari anak, karena belum dewasa. Dan jangan lupa anaknya pun dapat pahala, di double. Itu yang pahala itu sampai 7 kan, ayah ibunya, temannya, sahabatnya, gurunya, yang ngajaknya itu pahalanya sama di situ. Ini kemudian ada lagi tadi 115 nih, imam taraweh ini suratnya panjang-panjang katanya, sampai ada emang yang pulang ke masjidnya. Ini ya tadi gimana katanya tadi, nanti mau mengantisipasi karena ini lumayan agak sulit ya. Iya, pokoknya gini, kan salah satu rukun imam lah istilah saya tuh. Imam tuh disenangi. Kalau imam dibenci itu nggak sah berjamaahnya. Disenangi dalam akhlaknya, dalam bacaannya. Makanya umpamanya nih, aduh udah panjang, suaranya nggak bagus, panjang pendeknya salah, pindah ke masjid lain, silahkan. Tapi tetap jaga silaturahmi. Tetap jaga silaturahmi. Banyak di sini subuh, nanti taruh di sana. Tetap aja, jangan kehilangan. Karena tugas kita adalah patuh aktif. Patuhi aktif memberikan masukan. Jangan sampai begini, ngejelekannya terus tapi nggak ngasih solusi. Nah, itu yang paling kurang bagus.
ternyata imamnya tidak ada. Udah itu yang jadi imam daripada berjamaah batal. Karena yang ada itu yang terbaik. Karena kalau imam yang bacanya bagus teka masjid, ya imam yang ada jadi imam. Makanya tugas kita adalah bagaimana musyawarah sehingga jamaah tidak kecewa, imam yang bagus juga tetap kita datangkan. Begitu ya. Oke, kita kembali lagi ke yang itu tadi ya. Saya ingin mencoba bertanya, sebenarnya hakikat puasa itu yang paling dalam itu apa sebenarnya? Sebenarnya yang paling bagus ya saum itu adalah terjemahkan orang-orang yang lapar itu seperti ketika kita saum. Itu yang paling bagus. Jadi ada misi sosial ketika kita lapar siang hari, terjemahkanlah. Begitulah orang yang lapar siang hari. Ketika kita haus, begitulah orang yang tidak punya air. Kalau mungkin ada harapan ya, jam 5 lapar, ada harapan jam 6 buka umpamanya ya. Bagi orang yang tidak punya kan, jam 5 lapar, jam 4 lapar, berbuka juga. Karena memang ada juga, terutama di zaman sekarang ini, sampai yang berbukanya pun atau dengan sahurnya pun benar-benar sangat minimalis. Benar-benar hanya cuman air putih doang gitu. Iya. Karena emang faktor ekonomi sekarang. Iya. Makanya pemirsa Bandung TV, saum tidak semata-mata pindah makan. Kalau saum hanya pindah makan, non muslim pun bisa. Tuh, apalagi hanya nginin waktu hanya memindahkan waktu makan aja tadi. Iya. Ini kan malah tidak terdapat sama sekali. Iya, ada misi sosial sehingga diharapkan dari saum itu melahirkan kesalahan sosial. Itu yang paling penting ya. Kalau makanya saum lapar udah terjemahkan, begitu orang yang tidak punya. Sehingga diharapkan kita peduli pada sesama. Dan peduli pada sesama bulan Ramadan itu yang menyebabkan na'alakum tatakun. Takwa itu adalah peduli. Takwa itu soleh sosial. Takwa itu mengurangi beban orang lain. Percayalah ketika kita mengurangi beban orang lain, Allah akan mengurangi beban kita. Tolong orang lain, pasti Allah akan menolong kita. Tentu sesuai dengan kemampuan ya. Kalau tidak punya ya kita doakan saja. Itu ya. Untuk ini jadwal pengajian. Oke, siap. Hari ini hari Rabu ya, nanti jam 9 di Ujung Berung. Nah, hari besok hari Kamis ya. Ya, Kamisnya. Di Jamaah Nurul Falah ya, insya Allah jam 9 Raja Mantri. Kemudian siangnya di OJK ya, OJK di daerah Dago. Kemudian malamnya di Pusenkap insya Allah. Jumatnya biasa jam 8 di Misbahun Nur Cimahi. Kemudian Jumatnya di Pusenkap juga sebentar ya. Jumatnya ini karena ada masalah tidak usah ditayangkan ya Pak Agung ya. Iya betul. Nah ini Jumatnya malam Jumat di Al-Aman ya insya Allah di Polda Jawa Barat. Hari Sabtunya biasa jam 4 di Rase ya. Jam 16 di TPRI Bandung dan malamnya di Arumi ya. Kira itu yang saya ingat ya, saya ingat. Untuk jamaah yang sampai saat ini masih peduli pada sesama, lanjutkan itu. Karena saum melahirkan kesalahan sosial, itu yang paling penting. Bahkan tujuannya mungkin ya selain buat pribadi dan memang ya jelas buat pribadi juga memang luar biasa gitu tadi ya. Tetapi juga memang inti hakikatnya sebenarnya buat kemaslahatan banyak orang tadi tujuannya. Makanya Rasul mengatakan banyak orang yang saum tapi yang dirasakan hanya lapar dan dahaga saja. Karena dia hanya pindah makan saja. Makanya ketika kita makan jangan lupa jangan-jangan tidak ada makanan. Saya baca ya kisah perang Yarmuk ya. Ikrimah itu kan berjalan di tengah bergelimpangnya jenazah. Ada yang menangis menjerit itu. Ternyata butuh air ya. Nah, cari air kasihkan, mau diminum, dia ada yang menjerit yang kedua. Kata dia, mungkin dia lukanya lebih parah dari saya. Tolong itu berikan kepada si B. Itu sampai diberikan, menjerit. Jeritannya sama butuh air. Bukan saya tidak butuh, jangan-jangan si C lebih sakit dari saya. Air itu dibawa ke si C dan ternyata si C sudah meninggal dunia. Air itu dibawa ke si A yang menjadi pertama sudah wafat. Air itu dibawa ke yang nomor 2 yang si B sudah wafat. Air itu utuh. Itu hakikat saum itu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mau membantu saudaranya walaupun dirinya sangat membutuhkan. Itu hakikat saum. Jadi kalau saum melahirkan orang yang ibadah sosial, saya yakin tidak ada orang yang putus sekolah. Iya, betul. Tidak ada orang yang kekurangan sembako. Makanya la'allakum tatakun maknanya agar kalian menjadi orang yang dermawan. Gitu. Iya, demikian ya. Oke. Pemirsa Bandung TV, saya pikir waktunya sudah hampir mau habis ya. Mudah-mudahan kita semua bisa
mendapatkan faedah ini semua ya dengan tayangan ini. Sebelum kita tutup, barangkali ada doa dulu, silakan. Bagi jamaah atau pemirsa beruntung yang belum sempat saya jawab, insya Allah melalui pribadi saya jawab ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diijabah doa kita, dan saum kita bimakna saum ritual dan saum sosial. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Razzaq ya Wahhab ya Mughni ya Kafi ya Basit. Wabsut alaina rizqan tayyiban halalan wa khairan katsiran wa hasil maqasidana ya Allah wa hasil maqasidana ya Ghaffar wa hasil maqasidana ya Mughni wa hasil maqasidana ya Kafi wa hasil maqasidana ya Salam wa hasil maqasidana ya Rahman ya Rahim. Kabulkan rencana kami, kabulkan cita-cita kami, kabulkan segala keinginan kami berkah Ramadan ini. Lapangkan rezeki untuk kami, rezeki yang jauh didekatkan, rezeki yang sulit dipermudah, rezeki yang sedikit diperbanyak. Jadikan saum ini awal dilapangkan rezeki untuk anak-anak kami dan keluarga kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Rabu depan dalam waktu yang sama ketemu lagi. Baik, pemirsa Bandung TV, alhamdulillah, mudah-mudahan tayangan kita kali ini dengan tema fidyah, dibukanya doa sehingga menjadi diijabah, bisa memberikan kita manfaat. Akhirul kalam, seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.